بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله العبد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini sesi yang kedua dari pembahasan kita mengkaji Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita terangkan tentang definisi tauhid secara bahasa dan secara istilah. Juga telah kita uraikan pembagian-pembagian tauhid. Kemudian telah kita baca ayat yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala di dalam kitab ini, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Telah kita jelaskan bahwa maksud dari penulis membawakan ayat ini di awal pembahasan, beliau ingin menjelaskan tentang wajibnya seorang hamba mempelajari tentang tauhid, karena ia dituntut, dan memang itu hikmah dari penciptaan Allah mengadakannya, menghidupkannya di atas kehidupan dunia ini, yaitu untuk memurnikan ibadah kepadanya. Iya. Setelah kita terangkan juga dari mana ayat illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, artinya untuk mentauhidkanku. Sebagaimana dalam penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan selainnya. Kemudian ayat yang kedua, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu, dan firman Allah ta'ala, ya bisa dibaca wa qawluhu, bisa dibaca wa qawlihi, sebagaimana yang pertama juga, bisa dibaca wa qawlullahi, bisa dibaca wa qawlillahi. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ayat yang kedua masih di halaman pertama dari materi kitab yang telah dibagikan. Dan firman Allah, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat untuk menyuruhkan an i'budullaha wajtanibut taghut, beribadahlah kalian kepada Allah semata dan jauhilah taghut. Dan jauhilah taghut. Iya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa pada setiap umat
Dan di atas muka bumi ini telah berlalu 70 umat. Dan kita umat Islam adalah umat yang ke-70. Umat yang ke-70. Sebagaimana di dalam hadis Muawiyah bin Haidah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum tufuna 70 ummah. Antum afdaluha wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla." Kalian wahai umat Islam menggenapkan 70 umat. Dan kalian adalah umat yang paling baik dan paling mulianya di sisi Allah azza wa jalla. Jadi pada setiap umat di tengah manusia ini telah diutus seorang Rasul. Rasul ini telah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Hendaknya kalian wahai manusia hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maksud dari dibawakannya ayat ini di sini oleh penulis sangatlah jelas, yaitu beliau ingin menerangkan bahwa misi dakwah setiap nabi dan setiap rasul adalah untuk mewujudkan makna tauhid, menyuruh manusia agar supaya beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala jenis peribadatan kepada selain Allah. Ini adalah misi dakwah setiap nabi dan setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada beberapa ayat yang semisal ini dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelummu, wahai Nabi Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada rasul itu, kami wahyukan kepada rasul tersebut agar supaya mereka menyerukan kepada umatnya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Hendaknya kalian beribadah hanya kepadaku. Itu firman Allah yang diperintah kepada para rasul untuk menyampaikan firman itu kepada manusia, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan hendaknya setiap dari manusia beribadah hanya kepada Allah. Dan kalau kita membaca kisah-kisah para nabi dan para rasul di dalam Al-Quranul Karim, seperti di surah Al-A'raf, atau di surah Hud, atau di surah Asy-Syu'ara, sebagian kisah di surah Al-Mu'minun, kita akan mendapati seruan-seruan para nabi dan para rasul itu sama. Iya. Seruan para nabi dan para rasul itu sama. Itu menyuruh manusia agar supaya ani'budullaha, hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairi. Tidak ada yang berhak diibadahi. Tidak ada sesembahan bagi kalian kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini pula misi dakwah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya beliau dikenal di tengah manusia di masanya sebagai Al-Amin,
seorang yang terpercaya. Tidak ada yang pernah mencela Nabi Muhammad SAW dari sisi agamanya. Tapi setelah beliau membawakan dakwah tauhid ini, menyeru kepada manusia tauhid tersebut, mulailah kelihatan orang-orang yang memusuhi beliau. Karena memang ini adalah konsekuensi dari tauhid. Tatkala ditegaskan bahwa tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, wajib kafir berlepas diri dan membenci segala yang diibadahi selain daripada Allah, maka tentunya ini akan membuat tentara-tentara iblis tidak senang. Sehingga beliau pun dimusuhi oleh kaum musyrikin. Iya. Dan Nabi SAW mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam secara sempurna, untuk menjalankan tauhid di dalam kehidupannya. Baik. Di ayat di surah An-Nahl ini, ayat 36, dan surah An-Nahl itu disebut juga di kalangan para ulama dengan nama surah An-Ni'am. Itu surah-surah yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah. Iya. Dan banyak nikmat Allah kepada manusia. Tapi nikmat yang paling besar dan nikmat yang paling pertama yang disebut di dalam surah An-Nahl, surah An-Ni'am ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ata amrullahi fala tastajilu, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun." Telah datang perintah Allah, jangan kalian mempersegeranya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari kesyirikan yang mereka lakukan. Iya. Jadi ini penyebutan awal nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala disucikan dari segala jenis kesyirikan. Kemudian Allah terangkan di ayat kedua, Allah menurunkan pada malaikat dengan ruh dari perkaranya, agar supaya disampaikan kepada para nabi dan rasul yang terpilih. Apa perintah ini? Yang wajib disampaikan oleh setiap nabi dan rasul, an anziru, hendaknya kalian wahai nabi dan rasul menyerukan bahwa tidak ada yang berhak, hendaknya kalian menyerukan, menyampaikan firman Allah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Hendaknya kalian semua bertakwa kepada aku. Jadi ini awal nikmat yang Allah sebut di dalam surah An-Nahl. Iya. Karena itu, seorang hamba yang mentauhidkan Allah, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah, hatinya hanya terikat bergantung kepada Allah, itu adalah hamba yang memperoleh nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat agung. Dan itu keutamaan Allah. Allah berikan kepada orang-orang Islam. Tapi banyak manusia tidak mengetahuinya. Sebagaimana perkataan Nabi Yusuf alaihi salam di dalam Al-Quran, "Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi, walakin aktsaran nasi la yashkurun." Fala ya'lamun. Nabi Yusuf berkata, itulah dari keutamaan Allah kepada kami dan kepada manusia. Akan tetapi banyak dari manusia yang tidak mengetahuinya. Maka ini nikmat yang sangat agung. Iya. Dan perhatikan di bahasa ayat. Ayat ini dikatakan walaqad ba'atna, sungguh kami telah mengutus. Perhatikan kata al-ba'ats dalam ayat ini. Al-ba'ats itu dibangkitkan dari kata asalnya. Dari mati dibangkitkan, dihidupkan. Iya. Karena dengan diutusnya para nabi dan para rasul, manusia yang kosong dari petunjuk, yang lepas dari hidayah,
seakan-akan mereka adalah orang-orang yang mati. Walaupun berjalan, itu adalah mayat-mayat yang berjalan. Dengan keislaman ini, dengan tauhid ini, Allah menghidupkan mereka. Dengan diutusnya para nabi dan para rasul, mengajarkan kepada mereka bahwa beribadahlah kepada Allah dan jauhilah segala peribadatan kepada selain Allah. Ini adalah hal yang menghidupkan mereka. Hal yang menghidupkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain di surah Al-An'am, "Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Allah firman, apakah orang yang perumpamaannya, apakah orang yang tadinya dia mati, kemudian kami hidupkan dia, kemudian kami berikan cahaya kepadanya. Jadi orang-orang yang sebelumnya belum mengenal keislaman, tidak mengenal tauhid, tadinya dianggap mati. Begitu dia mengenal tauhid, mengenal keislaman ini, Allah akan menghidupkannya. Kemudian dia diberi cahaya, berjalan dengan cahaya tersebut. Apakah sama seorang muslim yang seperti ini? Ya, kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Seperti yang perumpamannya di tengah kegelapan. Dia tidak bisa keluar darinya. Maka sekali lagi, diutusnya para nabi dan para rasul adalah dengan tujuan yang sama, yaitu menyuruh manusia untuk mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dan menjauhi segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dari kandungan ayat ini yang pertama, hikmah dari utusnya para nabi dan para rasul adalah untuk menyuruh manusia kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan, melarang dari segala bentuk mempersekutukan ibadah kepada selain Allah. Kemudian ayat ini juga terdapat di dalamnya pelajaran bahwa agama para nabi itu sama. Seluruh nabi dan rasul, agama mereka adalah sama, yaitu agama tauhid, menyuruh manusia untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala jenis kesyirikan. Jadi agama tauhid mereka sama, walaupun syariatnya berbeda-beda. Syariat berbeda-beda. Iya. Kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwa misi kerasulan ini telah mencakup seluruh umat. Tidak ada satu umat pun kecuali telah ada rasul yang dikirim, diutus kepada mereka untuk menegakkan hujjah. Untuk menegakkan hujjah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul." Allah telah mengutus para rasul yang memberi kabar gembira, memberi peringatan agar supaya manusia tidak punya hujjah lagi terhadap Allah setelah diutusnya para rasul. Jadi kalau sebelum rasul diutus, mungkin mereka akan beralasan, "Oh, kami tidak beribadah kepadamu ya Allah karena belum sampai kepada kami seorang rasul. Tidak diutus kepada kami seorang rasul." Namun alasan ini tidak akan bermanfaat pada hari kiamat. Sebab pada setiap umat telah diutus seorang rasul yang menyuruh. Ya. Karena itu jangan ada yang berkhianat. Dia datang pada hari kiamat, dihadapkan kepada perintah, ditanya tentang suatu larangan yang Allah larang terhadapnya,
Kemudian dia berkata, oh perintah ini saya langgar karena saya tidak tahu. Rasul telah dikirim, diutus kepadanya, telah menjelaskan segala hal. Karena itu kalau ada kekurangan di dalam mengetahui dan memahami hal itu, ini kembali kepada manusia itu sendiri. Kekurangan mereka di dalam mempelajari agama. Karena kemalasan mereka mempelajari agama, akhirnya mereka luput di dalam menegakkan perintah Allah dan di dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ayat ini juga menjelaskan keutamaan tauhid ini. Di mana mentauhidkan Allah itu adalah kewajiban pada setiap umat. Kewajiban pada setiap umat. Dan di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan hakikat tauhid yang merupakan agama para nabi dan para rasul. Bahwa di dalam tauhid itu harus terkandung dua perkara sekaligus. Iya. Ani'budullaha, penetapan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah. Wajtanibut taghut. Yang kedua, dia wajib berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Dan tentang makna taghut, insyaallah taala akan datang di bab tersendiri. Kita akan uraikan makna taghut ini lebih luas pada tempatnya. Jadi di salah satu materi, dan insyaallah taala ini materi di hari esok, ada pembahasan tentang makna taghut. Ya. Dari tulisan tersendiri yang insyaallah taala akan dikaji besok oleh Al-Ustaz Saifuddin. Baik. Secara umum saya terjemah taghut adalah segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensi dari tauhid adalah dua perkara, al-itsbat wan nafi. Penetapan dan penafian. Dia wajib menetapkan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah, dan dia wajib menafikan, berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang bertauhid. Inilah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.